Guntur yang dalam seperti suara tiba-tiba muncul di langit yang luas. Segera, cahaya terang yang menyebabkan seseorang tertegun melintas di langit. Dalam sekejap, itu muncul di cakrawala. Ledakan gemuruh menyebabkan banyak ahli di sepanjang jalan mengangkat kepala mereka karena terkejut. Segera setelah cahaya terang melintas di langit, aura jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dari belakang. Cahaya hitam terbang lewat. Aura jahat yang mengerikan menyebabkan banyak ahli menjadi ketakutan. Bahkan beberapa sekte tidak berani memperhatikannya. Hanya lambaian tangan acak oleh ahli semacam itu kemungkinan akan melenyapkan seluruh golongan. Pengejaran yang dilakukan oleh ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Cahaya terang melintas di langit. Sosok di dalam berhenti sejenak dan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuh dari belakang. Sosok itu tentu saja Xiao Yan yang melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hun Sa. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan terus mengikutinya. Dari kelihatannya, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tuan Xiao Yan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke alam Gu. Orang itu mengejar Ido Tian, yang berada di tangan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk memblokir tekanan angin dari kecepatan tinggi mereka dan berteriak keras. Xiao Yan mengangguk sedikit dan mengerutkan kening. Energi dari pil misterius tingkat 9 hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Saat ini, bagian dalam tubuhnya telah dirusak oleh energi liar dan kekerasan hingga menjadi sangat menyedihkan. Meskipun Little Yi telah melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi, itu masih sedikit tidak signifikan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah meledak dari energi. Meskipun demikian, ini jelas bukan solusi jangka panjang. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari Hun Sa jika energi dari pil misterius tingkat 9 melukai tubuhnya? Kalian berdua harus bersiap untuk pergi dulu. Kondisi di dalam tubuh saya cukup buruk. Jika aku takut Hun Sa akan segera menyusul jika aku membawa kalian berdua bersamaku. Salah satu dari Anda harus dapat mempertahankan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Target orang itu adalah aku. Sepertinya dia tidak akan mengejarmu. Xiao Yan merenung sejenak dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dengan dukungan energi dari pil misterius tingkat 9, kecepatannya akan lebih lambat dari Hun Sa jika dia membawa dua orang bersamanya. Aku akan mengikutimu. Yao Tian dan Yao Ling berbicara hampir pada saat yang sama setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka sadar bahwa paling berbahaya mengikuti di samping Xiao Yan. Namun, mereka ingin menyerahkan posisi teraman kepada pihak lain. Pemandangan yang sangat menyentuh. Namun, tidak ada waktu untuk berdebat sekarang. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Yao Tian dan Yao Ling tercengang mendengar ini. Yang terakhir segera melemparkan telapak tangan ke dada Yao Tian. Kekuatan lembut mendorong yang terakhir menjauh dari Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim Yao Tian terbang di langit. Sebuah suara dikirimkan ke telinga yang terakhir, cepat dan pergi. Yao Tian memantapkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Matanya benar-benar merah saat dia melihat duo Xiao Yan yang terbang ke kejauhan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia berbalik dan bergegas ke arah lain. Kamu benar-benar menentukan, Xiao Yan memeluk pinggang lembut Isoling. Api merah muda melilit mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggangnya yang halus dipeluk erat oleh Xiao Yan. Embun beku di wajahnya juga sedikit berkurang. Dia menoleh dan melihat wajah di sampingnya. Ini adalah wajah yang jauh dari tampang-tampan kakaknya Isotian. Namun, itu menyebabkan matanya berkedip. Mengingat sifatnya yang dingin dan angkuh, dia jarang merasakan kekaguman pada lawan jenis selama tahun-tahun ini. Orang ini adalah satu-satunya pengecualian, waktu kontak kedua belah pihak cukup singkat. Xiao Yan serius dan santai saat dia kecantikan mencintai seorang pahlawan. Terlepas dari betapa dinginnya kecantikan itu, tidak mungkin baginya untuk menjadi pengecualian dari aturan ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk diganggu dengan pikiran keindahan dalam pelukannya. Pada saat ini, sebagian besar pikirannya terfokus pada menekan dan memurnikan energi besar dan kuat yang terkendali di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia harus menjaga kecepatannya. Berbagai hal ini merupakan ujian yang cukup berat baginya. Pisahkan ia, dari jauh di belakang Xiao Yan, Hun Sa, yang memiliki ekspresi muram, dengan cepat menyapu matanya ke punggung Xiao Yan dan Yao Tian. Akhirnya, dia mendengus dingin dan terus mengejar Xiao Yan. Anggota klan Yao yang melarikan diri ini sama sekali tidak berguna bagi mereka. Namun, berbeda dengan Xiao Yan, yang terakhir memiliki Tusi Ancient God Jade di tangannya. Ini adalah sesuatu yang harus diperoleh klan Hun. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Satu pihak melarikan diri sementara yang lain mengejar di langit. Ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua belah pihak pada dasarnya telah melintasi setengah dari Central Plains.
Meskipun mereka telah menarik perhatian banyak ahli di sepanjang jalan, tidak ada yang berani campur tangan di hadapan aura mengejutkan Hunsa. Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan kedua belah pihak terbang di langit. Mengikuti arus waktu, kondisi Xiaoyan jelas menjadi semakin buruk. Kristal seperti energi yang tampaknya tak berujung berkumpul di dalam meridian tubuhnya. Itu dengan kuat menutup banyak meridian. Meskipun Little Yi melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi, akan ada sejumlah kristal energi yang terus-menerus muncul. Kristal energi perlahan membengkak dan rasa sakit yang samar dirasakan di meridian Xiaoyan yang luar biasa keras. Energi dari pil misterius tingkat 9 sebenarnya menakutkan ini. Tuan Xiaoyan, Yao Ling melihat ekspresi sedih Xiaoyan. Meskipun kekuatan Doqi-nya tidak terlalu kuat, kekuatan spiritualnya cukup kuat. Oleh karena itu, dia juga merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah habis karena terus melemah. Jika ada yang tidak beres nanti, aku akan mengirimmu pergi. Xiaoyan dengan kuat menguatkan perhatiannya. Saat ini, tubuhnya tidak hanya dipenuhi dengan luka luar tetapi bagian dalam tubuhnya juga benar-benar berantakan. Sudah cukup sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Yao Ling dengan lembut menggigit bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangan putih saljunya dan menyerahkannya pada Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, konstitusi saya sedikit unik. Oleh karena itu, darah saya memiliki efek kekuatan spiritual yang bergizi. Tuan Xiaoyan, Xiaoyan langsung kaget saat mendengar ini. Matanya menatap ke arah wajah Yao Ling yang indah dan menarik. Yang terakhir menatapnya dengan serius. Penampilan itu tidak terlihat seperti dia berbohong. Sebenarnya ada konstitusi yang aneh, tidak heran dikatakan bahwa wanita ini mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke dalam kekuatan spiritual di negara bagian. Mungkin karena konstitusi ini, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Dia tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu saat dia menggigit pergelangan tangan Yao Ling. Giginya menembus pembuluh darah. Sejumlah besar darah merah cerah tersedot ke dalam mulut Xiaoyan. Xiaoyan gemetar setelah darah, yang berisi sedikit rasa manis yang tidak biasa masuk ke mulutnya. Darah telah berubah menjadi energi misterius segera setelah memasuki mulutnya. Itu menyebar dengan cepat dan melonjak ke tengah alisnya. Kekuatan spiritual awalnya habis sebenarnya dibungkus oleh cahaya darah samar. Perasaan yang lebih penuh dari saat dia berada di puncaknya tiba-tiba muncul. Darah yang misterius, kemerahan tipis dengan cepat naik di wajah Xiaoyan. Kedua matanya cerah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan rakus melahap darah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Kekuatan spiritual saya mungkin meningkat lebih jauh jika saya mengeringkan darahnya, sebuah pikiran dari sumber yang tidak diketahui melintas di hati Xiaoyan. Itu dengan cepat dihilangkan oleh Xiaoyan di saat berikutnya. Dia menatap Yao Ling, yang dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil memasang ekspresi pucat, dan tanpa sadar menamparkan dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya untuk pikiran seperti binatang itu. Dia perlahan mengendurkan mulutnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia bergumam dengan nada meminta maaf, terima kasih banyak. Yao Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Mata cantiknya melihat ke belakang saat dia mengatupkan kedua alisnya dan berkata, orang itu menjadi lebih cepat, ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa suara angin deras jauh di belakang menjadi semakin dalam. Jelas, Hunsa mulai merasa tidak sabar dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Pegang rata-rat, tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu. Kami akan aman begitu kami tiba, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi kaku. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak dan tubuhnya berubah menjadi petir yang dengan cepat menuju ke cakrawala. Anak nakal, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berlindung di klan Gu. Wajah Hunsa tampak sangat muram saat dia mengejar dari belakang. Dia tidak menyangka kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat setelah melambat sejenak. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Black Doqi meletus dengan cara yang mengerikan dan berubah menjadi kelelawar hitam yang berukuran ribuan kaki. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Ini melekat pada kelelawar. Kelelawar mengepakkan sayapnya. Orang bisa mendengar suara swoosh saat itu benar-benar menghilang. Ini buruk. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat sosok Hunsa menghilang. Dia meraih Yao Ling di pelukannya dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Tubuh Xiaoyan baru saja turun saat darah bersinar keluar dari ruang di atas kepalanya. Itu melewati kepalanya saat terbang. Xiaoyan, kemana kau akan lari? Ruang itu berfluktuasi dan Hunsa yang tampak padat keluar darinya. Matanya ganas saat dia menatap Xiaoyan. Bilah darah di tangannya terayun dan cahaya darah besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, menembus udara. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah saat menebas duo Xiaoyan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Wajahnya sangat suram. Bahunya bergetar dan Little Yi muncul dalam sekejap. Naga petir emas dengan cepat menggoyangkan lengan Yi kecil. Namun,
Xiao Yan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius sebagai pembalasan terakhir ketika sosok tua tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Teriakan terdengar dari sosok itu. Mencoba membunuh di wilayah klan Guku. Hun Sa, kamu benar-benar sedikit terlalu sombong. Sosok yang muncul di depan Xiao Yan mengenakan jubah panjang berwarna hijau, rambutnya benar-benar putih. Senyuman tergantung di wajahnya yang tampak adil, memberinya perasaan seperti yang abadi. Hun Sa, kamu harus menahan diri sekarang karena kamu telah mencapai wilayah klan Gu setelah pengejaran yang begitu lama. Pria tua berjubah hijau itu tersenyum menatap Hun Sa, yang aura pembunuh memenuhi udara, dan tertawa. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia sudah merasakan Xiao Yan dikejar oleh Hun Sa sejak lama. Gu Dao, 3 abadi dari klan Gu, ekspresi Hun Sa suram saat dia melihat pria tua berjubah hijau itu. Ekspresi serius melonjak ke wajahnya. Tidak disangka dia akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan begitu dia tiba. Targetku adalah dia. Ini tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Orang tua berjubah hijau, yang dipanggil Gu Dao, tersenyum menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berkata, haha, ini tidak akan berhasil. Xiao Yan dianggap setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Hun Sa, kamu harus cepat pergi. Bertarung di tempat ini tidak menguntungkan bagimu. Xiao Yan terkejut setelah melihat Gu Dao mengenalinya saat melihatnya. Sejak kapan dia menjadi setengah anggota klan Gu? Anak kecil, kamu telah mengambil kesempatan untuk mengambil kembali keperawanan Sun Er di alam api iblis. Jangan bilang kalau kamu berniat menyangkalnya. Gu Dao menoleh dan berbicara dengan lemah, tampak seolah-olah dia menyadari keraguan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan mulutnya, wajahnya menunjukkan rasa malu yang langka. Namun, dia dengan cepat pulih dan berbicara dengan suara yang dalam, Elder, alasan saya datang ke klan Gu kali ini adalah untuk memberitahu klan Anda bahwa klan Yao telah dihancurkan oleh klan Hun. Pelaku di balik pemusnahan klan Ling dan Si juga mereka. Senyum di wajah Gu Dao berkurang perlahan. Matanya mengarah ke Hun Sa dan dia dengan lembut berkata, kamu memang orang di belakangnya, kabar ini cukup mengejutkannya. Namun, dia tidak merasa tidak percaya. Bagaimanapun, mereka sudah membuat beberapa tebakan setelah insiden itu terjadi. Namun, mereka tidak memiliki bukti dan tidak dapat membuktikan tebakan mereka. Hal yang membuatnya marah adalah orang-orang ini benar-benar menyerang lagi, kamu benar-benar omong kosong. Tenang, klan Gumu cepat atau lambat akan bernasib sama dengan mereka. Hun Sa tertawa dingin tapi tidak menyangkal klaim tersebut. Aku khawatir kamu tidak memiliki nafsu makan yang besar. Gu Dao sedikit mengernyit. Ada hawa dingin melonjak dalam suaranya. Nafsu makan seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata. Hun Sa tertawa keras. Sayap kelelawar di belakangnya mengepak. Ruang berfluktuasi dan dia langsung muncul di depan Gu Dao. Bilah pedang itu diayunkan dengan suara, swoosh swoosh. Cahaya pisau berwarna darah tajam menelan Gu Dao. Hun Sa, kami tidak bertukar pukulan selama ratusan tahun tetapi tampaknya Anda belum membuat banyak perbaikan. Jika bukan karena 4 orang suci iblis dari klan Hun mengandalkan nomor Anda, 3 dewa abadi klan Gu saya tidak akan takut sama sekali. Gu Dao hanya tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan tajam yang luar biasa dari Hun Sa. Dia mengepalkan tangannya dan batang hijau besar setinggi 100 kaki muncul di tangannya. Tongkat itu menari dan energi dari seluruh tempat ini diaduk. Itu berubah menjadi bayangan batang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dengan cahaya pedang Hun Sa. Dentang-dentang, batang dan bilahnya bentrok. Badai tajam yang sangat mengejutkan menyapu dari bentrokan yang tampaknya biasa ini. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki telah diguncang hingga bergetar hebat. Angin kencang menyapu dataran, pasir beterbangan dan batu bergerak. Xiao Yan memegangi Yao Ling dan dengan cepat mundur. Dia mendarat di gunung sebelum dengan cepat duduk. Energi dari pil obat tingkat 9 sudah memenuhi tubuhnya sampai penuh. Jika dia tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya, tubuhnya cepat atau lambat akan meledak. Pil misterius tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan secara acak, Xiao Yan tertawa getir. Ini adalah pertama kalinya dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh pil obat. Selain itu, ini juga pertama kalinya dia mengalami sakit kepala karena memiliki terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia duduk. Little Yi segera keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi kuali api dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. The Purifying Demonic Lotus Flame akhirnya benar-benar dilepaskan. Itu melonjak ke tubuh Xiao Yan dari segala arah dan dengan cepat memperbaiki energi yang tampak nyata di dalam tubuhnya, yang telah berubah menjadi kristal. Tanpa diserang oleh musuh, Xiao Yan akhirnya bisa sepenuhnya memfokuskan pikirannya untuk menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki kristal energi di dalam tubuhnya. Efek dari kekuatan habis-habisan ini jelas membawa efek yang cukup besar. Kekuatan menakutkan dari Purifying Demonic Lotus Flame sekali lagi dilepaskan.
Kristal, yang memenuhi nadinya, dengan cepat berubah menjadi gelombang semburan seperti energi murni di bawah pemurnian berkelanjutan ini. Itu bersiul dan berlari kencang di dalam tubuh Xiao Yan. Meridiannya, yang telah diblokir sepenuhnya, sekali lagi menjadi longgar. Desir-desir, energi besar dan kuat yang tak berujung perlahan beredar di dalam meridian Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi Douqi yang kuat, yang bergabung menjadi anggota tubuh Xiao Yan. Segera, perasaan terisi sekali lagi muncul di dalam hatinya. Selain itu, Douqi di dalam tubuhnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak perlahan. Efek dari pil misterius tingkat 9 perlahan-lahan dilepaskan pada saat ini. Sementara Xiao Yan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki energi pil obat yang mengejutkan di dalam tubuhnya, pertempuran di langit juga menjadi semakin intens. Gu Dao dan Hun Sa adalah ahli top dari klan masing-masing. Selain itu, mereka berada di kelas Do Seng bintang 7. Kekuatan destruktif ketika mereka bertarung secara alami mengguncang bumi. Namun, sangat sulit bagi pemenang untuk ditentukan. Sial, kenapa aku akhirnya bertemu dengan hantu tua ini? Ini adalah wilayah klan Gu. Setiap pertempuran skala besar pasti akan menarik perhatian klan Gu. Pada saat itu, jika dua dewa klan Gu lainnya akan datang, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan bahkan mundur dalam keadaan utuh. Cahaya darah yang berukuran puluhan ribu kaki naik dari bilah hantu besar. Namun, itu runtuh setelah disentuh dengan lembut oleh tongkat hijau Gu King. Alis Hun Sa terjalin erat. Aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Cahaya yang kuat melintas di mata Hun Sa. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bilah darah di tangannya lolos dan cahaya darah meletus. Dengan segera, bilahnya membengkak hingga 10.000 kaki. Bilah darah besar itu tertahan di langit dengan aura jahat yang tampaknya memiliki bentuk berkumpul di sekitarnya. Cahaya darah melonjak di atas bilahnya dan jiwanya berkibar di bawah bilah ini. Langit yang merobek dewa darah. Aura jahat menggumpal di atas bilah darah. Mata Hun Sa menjadi dingin. Bilah darah mengalir ke bawah dan ledakan sonik yang memekakkan telinga bergemuruh di langit. Ruang dalam jarak 100.000 kaki runtuh saat bilah darah lewat. Selokan sedalam 100.000 kaki juga muncul di dataran puluhan ribu kilometer di bawahnya. Selokan itu tidak lebar tapi sangat dalam sampai tampak tak berdasar, ekspresi Gu Dao menjadi serius saat darah mengalir ke bawah. Batang hijau di tangannya membengkak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan pedang darah. Bang! Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit. Dataran, yang luasnya puluhan ribu kilometer telah tenggelam hingga puluhan kaki. Sebagian besar gunung telah runtuh dan berubah menjadi debu. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara bintang 7 Do Seng sebenarnya ini menakutkan. Swoosh! Bilah darah terbang keluar dan ukurannya dengan cepat menyusut. Akhirnya, ia dengan cepat menembak ke arah di mana tubuh Hun Sa berada. Namun, bilah darah hendak menyentuh sosok itu ketika yang terakhir tiba-tiba menghilang. Afterimage, mata Gu Dao tiba-tiba menyusut. Dia memutar pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Hun Sa telah muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan di mana Xiao Yan berada. Serangan yang mengguncang dari sebelumnya hanyalah gangguan yang digunakan Hun Sa. Tujuannya masih untuk menangkap Xiao Yan. Bocah, aku telah mengatakan bahwa kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Hun Sa muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan kuali api itu runtuh. Namun, mata tertutup rapat Xiao Yan tiba-tiba terbuka tepat saat tangan yang pertama hendak mendarat di atas kepalanya. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke langit. Awan gelap segera bergejolak dan ada guntur samar bergema di langit. Bintang 6 Do Seng, Anda benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Ekspresi Hun Sa tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura Xiao Yan yang lebih kuat. Niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak hanya tidak memperlambat tetapi menjadi lebih cepat. Coba ini, Xiao Yan tidak mengungkapkan ketakutan sedikit pun dalam menghadapi serangan fatal oleh Hun Sa ini. Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, simbol naga emas muncul di lengannya. Petir yang berkedip di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Ada yang salah. Hun Sa melirik simbol naga emas di lengan Xiao Yan. Tanpa mengetahui alasannya, Hun Sa merasakan sedikit kegelisahan muncul di dalam hatinya. Namun, itu belum waktunya untuk menghentikan serangannya saat ini. Angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat dia dengan kejam menabrak dengan keras dari kepala Xiao Yan. Pergilah. Dewa kematian seperti telapak tangan dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Detik berikutnya, lengannya tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi petir emas yang keluar dari jarinya dengan kecepatan tinggi, yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Petir emas bertabrakan dengan telapak tangan Hun Sa dalam sekejap. Segera, angin kencang di telapak tangan yang terakhir runtuh. Petir dengan mudah menembus telapak tangannya.
Bang! Sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dilawan datang menyerang Hun Sa saat petir menyambar telapak tangannya. Tubuhnya terbang mundur. Aliran darah terus-menerus keluar darinya. Ini, Gu Dao, yang dengan cepat bergegas, terkejut saat melihat adegan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian saat dia melihat petir keemasan yang melintas dari jari Xiao Yan dan mengenai sasarannya. Dia bisa merasakan energi yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar-debar darinya. Brengsek, benda apa itu? Tubuh Hun Sa distabilkan di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Dia melihat lubang darah hitam hangus di tangannya. Pertahanannya dari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jika serangan itu diarahkan langsung ke kepalanya, kemungkinan besar bahkan dia akan terluka parah. Swoosh! Suara kuat dari angin kencang tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat tepat saat ekspresi Hun Sa telah berubah. Jelas, sekelompok besar orang dengan cepat bergegas. Xiao Yan, ingat ini. Aku pasti akan membuatmu membayar untuk ini 10 kali lipat. Hun Sa mengatupkan giginya dengan sangat enggan. Dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Segera, dia mengeluarkan raungan ganas ke arah Xiao Yan sebelum tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meluncur ke kejauhan. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Hun Sa, yang telah menghilang di kejauhan. Baru saat itulah dia perlahan mengangkat lengannya. Pada saat ini, lengannya tidak lagi dirasuki sebagai perasaan kekuatan 9 petir emas misterius. Bahkan dirinya saat ini hanya mampu mengendalikannya, ekspresi terkejut muncul di mata cantik Yao Ling saat dia berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan melihat Hun Sa berbalik dan melarikan diri. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menakuti ahli seperti itu. Tuan Xiao Yan, apakah Anda telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Yao Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan bertanya. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat menyadari betapa menakutkannya pil misterius tingkat 9 itu. Oleh karena itu, agak sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar dapat memperbaikinya dalam 10 menit yang singkat ini. Bagaimana bisa begitu mudah? Saya baru saja memurnikan sebagian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sukacita liar muncul di matanya. Tidak terduga bahwa pil misterius tingkat 9 sebenarnya menakutkan ini. Dia baru saja memperbaiki sebagian darinya tetapi itu sudah memungkinkannya untuk maju dari kelas Doseng bintang 5 tingkat lanjutan ke kelas Doseng bintang 6. Tak heran bahkan Hun Sa sangat mendambakan pil ajaib semacam itu. Jika saya benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9, saya mungkin bisa terus mencapai tingkat menengah bintang 6 Doseng. Xiao Yan membuat perkiraan singkat. Kegembiraan di matanya tanpa sadar menjadi lebih padat. Dia harus benar-benar memperbaiki kekuatan obat di dalam tubuhnya setelah masalah ini berakhir. Haha, sepertinya aku telah melakukan intervensi tanpa alasan kali ini. Gu Dao perlahan berjalan di udara dan akhirnya mendarat di samping Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu naga emas, yang dengan cepat tersebar dari tangannya. Dia tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Penatua Gu Dao benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Jika bukan karena intervensi cepatmu, tubuhku mungkin sudah meledak karena memiliki terlalu banyak kekuatan obat. Xiao Yan buru-buru berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Oh! Jenis pil obat apa itu? Bahkan kamu tidak bisa menahannya. Ekspresi Gu Dao berubah sedikit setelah mendengar ini. Tarikan misterius tingkat 9. Untuk melarikan diri dari Hun Sa, saya tidak punya pilihan selain menelannya. Xiao Yan tertawa. Pil misterius tingkat 9, mulut Gu Dao bergerak sedikit. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan benar-benar diberkati sampai-sampai dia merasa iri. Bahkan Gu Dao tidak pernah menikmati pil obat dari tingkat ini, penatua Gu Dao. Suara angin deras di kejauhan dengan cepat mendekat saat Xiao Yan dan Gu Dao mengobrol. Puluhan sosok dengan cepat bergegas. Mata mereka sangat terkejut saat mereka menyapu dataran yang hancur berantakan di bawah. Akhirnya, mereka bergegas menuju gunung tempat trio Xiao Yan berada. Mereka mendarat satu demi satu dan dengan hormat berbicara kepada Gu Dao. Mata Xiao Yan secara acak menyapu sekelompok orang itu. Dia tercengang saat mengetahui bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Itu Ling Kuan, yang dia dendam saat itu. Sementara Xiao Yan telah menemukan Ling Kuan, mata yang terakhir juga meliriknya. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun dia pernah berada di alam Gu, dia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berhubungan dengan Xiao Yan di Central Plains selama tahun-tahun ini. Setiap orang dari mereka bisa membiarkan dia memandang Xiao Yan. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, keberadaan raksasa saat ini di benua Doqi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dunia memang berubah terlalu cepat. Penatua Gu Dao, kami telah bergegas secepat mungkin setelah mendeteksi aktivitas di sini. Bolehkah saya tahu, Ling Kuan tampaknya adalah pemimpin kelompok tersebut.
Dia menatap Gu Dao dengan hormat dan bertanya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun. Hunsa, Gu Dao melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Ling Kuan dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. 4 orang suci iblis dari klan Hun adalah ahli top dari klan Hun. Status mereka mirip dengan 3 abadi klan Gu di klan Gu. Selain kepala klan dan beberapa individu lainnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Lihat saja dirimu sendiri. Xiao Yan jauh lebih muda dari kalian semua. Namun, dia mampu dengan mudah bertahan saat dikejar oleh Hunsa. Sebelumnya, dia bahkan hampir berhasil mematahkan lengan Hunsa. Jika generasi muda dari klan Gu dapat menghasilkan orang seperti itu, klan Gu kita pasti akan makmur di masa depan. Bagaimana klan Hun berani menindas kita? Gu Dao mengerutkan kening dan menegur dengan suara yang dalam setelah melihat perubahan ekspresi mereka. Dimengerti, Elder benar, bahkan Ling Kuan tidak berani membantah setelah ditegur oleh Gu Dao. Dia buru-buru mengangguk setuju. Sudut matanya diam-diam melirik Xiao Yan. Namun, dia hanya bisa tertawa getir dan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Seseorang seperti Hunsa pada dasarnya seperti legenda di hati mereka. Namun, Xiao Yan tidak hanya berhasil melarikan diri dari tangannya tetapi bahkan mampu melukai dan memaksanya kembali. Terlepas dari betapa bangganya dia di dalam hatinya, Ling Kuan tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuan Xiao Yan ini. Penatua Gu Dao seharusnya tidak terlalu memujiku. Jika bukan karena campur tangan Anda, Xiao Yan mungkin tidak dapat berdiri di sini dalam keadaan utuh. Xiao Yan merasa tidak berdaya melihat Gu Dao menggunakan dia sebagai contoh. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Penatua Gu Dao, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengizinkan saya untuk bertemu dengan kepala klan Gu Yuan. Masalah klan Yao yang dimusnahkan bukanlah masalah kecil. Klan Hun pasti merencanakan sesuatu. Apa? Ling Kuan dan yang lainnya di samping, yang baru saja berdiri, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Kedua mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan. Klan Yao, sebenarnya juga disingkirkan. Masalah ini memang sangat kritis. Jika Anda belum datang dan memberitahu kami mungkin tidak akan tahu apa yang terjadi dengan klan Yao bahkan sampai sekarang. Tampaknya bahkan kepala klan tidak dapat merasakan beberapa trik dari klan Yao. Wajah Gu Dao sangat serius saat dia menyebutkan masalah ini. Dia melirik ekspresi putus asa di wajah cantik Yao Ling. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita harus mengundang kepala klan dari klan Yan dan Lei. Aksi klan Hun kali ini jelas menyasar semua klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apapun, kemungkinan mereka semua akan jatuh ke tangan iblis dari klan Hun. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tindakan klan Hun ini dengan jelas menempatkan mereka di sisi berlawanan dari semua klan kuno. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan memiliki kehidupan terakhir. Gu Dao tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Ling Kuan dan yang lainnya kembali ke kota Gu, dia segera memimpin Xiao Yan dan Yao Ling untuk dengan cepat memasuki alam Gu tanpa henti. Berita itu diharapkan menimbulkan keributan besar setelah menyebar ke alam Gu. Semua ahli dalam klan Gu diaduk oleh keributan. Klan Yao tanpa sadar telah dihancurkan oleh klan Hun. Teknik ini sudah melebihi kemampuan klan Gu. Mungkinkah klan Hun benar-benar merencanakan beberapa skema? Banyak sesepuh dari klan Gu semuanya telah tiba di aula dengan suasana yang sangat suram. Di kursi pemimpin adalah Gu Yuan, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya sangat dalam. Sekilas, dia tampak seperti orang biasa. Namun, pada kekuatan Xiao Yan saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan mengerikan apa yang tersembunyi di dalam tubuh ini. Orang ini adalah ahli puncak sejati dari benua Douqi saat ini. Ada 3 pria tua berpakaian putih di sebelah kiri Gu Yuan. Gu Dao ada di antara mereka. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk merasakan aura yang kuat yang tidak kalah dengan Gu Dao dari mereka. Kemungkinan mereka adalah 2 dari 3 klan Gu lainnya yang abadi, yang memiliki status yang sangat tinggi. Xiao Yan melihat beberapa wajah yang dikenal dari banyak kursi sesepuh. Namun, tatapan yang biasa dilihat wajah-wajah familiar ini padanya agak rumit. Ketika Xiao Yan tiba di alam Gu saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Dou Zun biasa. Meskipun dia cukup kuat, sulit bagi klan Gu untuk menghormatinya. Namun, dalam beberapa tahun yang singkat, Dou Zun dari saat itu telah melompat menjadi keberadaan Dou Sheng. Selain itu, dia adalah bintang 6 asli Dou Sheng. Hanya ada 1 celah bintang jika dibandingkan dengan 3 dewa klan Gu. Di sisi kanan Gu Yuan adalah beberapa generasi muda dari klan Gu. Sosok yang elegan dan cantik duduk di depan. Mata cerah itu terfokus pada Xiao Yan saat dia muncul. Matanya menjelajah dengan lembut, memberinya penampilan yang lembut dan memikat. Kecantikan ini secara alami adalah Sun Er. Xiao Yan menyapa kepala klan Gu Yuan.
Xiao Yan tidak berani sedikit pun tidak sopan terhadap keberadaan puncak di dunia ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa dengan hormat. Yao Ling di sampingnya juga membungkuk hormat. Haha, dalam waktu kurang dari 1 dekade, Anda benar-benar telah mencapai level seperti itu. Ada harapan untuk kebangkitan klan Xiao. Xiao Xuan mungkin akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Gu Yuan memandangi sosok muda di dalam aula. Senyuman muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Suaranya penuh pujian. Ini telah menyebabkan banyak sesepuh tertawa getir. Tidak ada satu orang pun di klan Gu yang telah menerima evaluasi seperti itu oleh kepala klan selama bertahun-tahun ini. Selain itu, kamu harus bisa aku paman. Meskipun senioritas saya telah jauh melampaui Anda berkali-kali, pada akhirnya dia adalah putri saya. Rona merah cepat melintas di wajah cantik Sun Er setelah dia mendengar kata-kata Gu Yuan. Banyak generasi muda dari klan Gu di bawah sangat terkejut. Dengan berbicara seperti ini, Gu Yuan sepertinya menerima hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Terima kasih, Paman Gu Yuan. Xiao Yan juga mengerti arti kata-kata Gu Yuan. Sepertinya soal dia mengambil keperawanan Sun Er tak luput dari sorotan mata tajam para rubah tua licik ini. Segera, dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, kekuatannya saat ini dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di dalam klan Gu ini. Kalau tidak, sepertinya masalah ini tidak akan diselesaikan dengan kesederhanaan seperti itu. Akankah klan Gu menyerahkan Sun Er, yang mereka anggap sebagai harta karun terbesar di klan, kepada orang yang biasa-biasa saja? Ceritakan tentang masalah klan Yao. Gu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiao Yan, menganggapnya semakin menyenangkan untuk dilihat. Hanya pemuda yang luar biasa yang layak untuk putrinya. Wajah Xiao Yan menjadi serius saat masalah penting diangkat. Dia bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bertanya, bolehkah saya tahu jika paman pernah mendengar yang disebut klan Tunling? Retak, suara gelas pecah terdengar terus-menerus di dalam aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Banyak sesepuh mengangkat kepala mereka dengan tiba-tiba. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan saksama. Mata itu sebenarnya memiliki rasa takut di dalamnya. Hati Xiao Yan tenggelam setelah melihat reaksi para sesepuh ini. Apa asal mula klan Tunling ini? Bahkan klan sekuat klan Gu sangat takut pada mereka. Klan Tunling, wajah Gu Yuan jelas bergetar sedikit saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia segera menghirup udara yang dalam. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia bertanya, mengapa kamu menanyakan ini? Paman Gu Yuan harus menyadari bahwa klan Hun memiliki Nihility Devouring Flame, kan? Xiao Yan memverifikasi. Iya, saat itu, saya pernah bertukar pukulan dengan Nihility Devouring Flame dan melukainya dengan serius. Setelah itu, tidak ada lagi beritanya. Aku harus sembuh. Gu Yuan mengangguk dan menjawab. Alis Xiao Yan berkedut sedikit. Dia sekali lagi menghirup udara dingin di hatinya di hadapan kekuatan Gu Yuan. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Nihility Devouring Flame di alam Yao. Meskipun klan Yao menggunakan semua kekuatannya untuk memanggil fragmen jiwa Yao Di, yang terakhir masih dihancurkan oleh Nihility Devouring Flame. Tidak terduga bahwa Nihility Devouring Flame yang sangat kuat telah terluka parah oleh Gu Yuan sebelumnya. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah itu, dia mulai mendeskripsikan semua yang telah terjadi di alam Yao secara detail. Ini termasuk klan Tuling yang telah berubah menjadi Nihility Devouring Flame. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Nihility Devouring Flame berubah menjadi klan Tunling? Beberapa sesepuh berseru tidak percaya setelah Xiao Yan berbicara. Paman Gu, sebenarnya apa sebenarnya klan Tunling ini? Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ke arah Gu Yuan. Alis yang terakhir telah dirajut erat. Klan Tunling adalah klan yang sangat misterius di zaman kuno. Menurut catatan di buku-buku kuno, itu pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di benua Doki. Gu Yuan menghela nafas. Nada suaranya muram saat dia berkata, sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan habis, klan tidak akan berbeda dari orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan mengalami masa ketika garis keturunan mereka habis. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa klan tersebut tidak akan menghasilkan dou di elit lainnya lagi. Xiao Yan mengangguk pelan. Justru karena kekuatan garis keturunan klan Xiao habis, klan Hun memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang sedang terbentuk di dunia ini. Klan Tunling adalah salah satu dari. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan klan habis. Untuk memungkinkan klan untuk terus bertahan saat itu, klan Tunling sebenarnya menargetkan klan kuno. Itu adalah bencana besar di benua Doki. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Selain itu, kekuatan garis darah dalam klan semuanya diperoleh oleh klan Tunling.
Tindakan klan Tunling ini tidak diragukan lagi telah membuat marah klan kuno lainnya. Pada saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama. Era itu adalah saat klan Tunling menjadi tuannya. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Meskipun klan Tunling sangat kuat, ia pada akhirnya tidak dapat melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Akhirnya, klan Tunling dihancurkan. Anggota klan Tunling yang masih hidup melarikan diri ke segala arah karena mereka terus dikejar oleh semua orang. Sejak saat itu, klan Tunling tidak pernah bisa bangkit lagi. Itu bahkan perlahan menghilang dari dunia dan tidak pernah disebutkan lagi. Mata Gu Yuan perlahan menyipit setelah dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, saya ingat bahwa kepala klan terakhir dari klan Tunling sepertinya telah dibunuh oleh klan Hun. Oh. Banyak orang di aula besar mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Tampaknya klan Tunling telah benar-benar lenyap dari dunia sejak saat itu. Namun, tampaknya klan Hun terus ada sampai sekarang. Kilatan melintas di mata Gu Yuan. Sepertinya dia telah memikirkan sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Saya rasa tidak. Menurut catatan di buku kuno, klan Tunling juga pernah menyerang klan Hun saat itu. Namun, mereka akhirnya berhasil dipukul mundur. Mungkin, klan Hun telah memperoleh sesuatu dari kepala klan terakhir. Ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun sampai sekarang, Gu Yuan perlahan berkata. Kepala klan, apakah kamu masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Douqi mulai jarang menghasilkan Dou di elit? Beberapa cara klan kuno itu menghilang cukup misterius. Sekarang aku memikirkannya, mereka sangat mirip dengan apa yang dialami klan Si dan Ling. Ekspresi Gu Dao sangat serius saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Maksudmu, klan kuno itu tidak menurun secara alami. Sebaliknya, mereka dihancurkan oleh klan Hun. Gu Yuan bertanya, setelah puluhan ribu tahun, klan kuno itu telah diganti berkali-kali. Namun, tampaknya hanya klan Hun yang terlihat benar-benar aman setiap saat. Kekuatan garis keturunan mereka tampak seolah-olah tidak ada habisnya, mungkin saya bukan satu-satunya yang menganggap ini aneh. Karena klan ini misterius dan tak terduga, bagaimanapun, tidak ada cara untuk menyelidikinya bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Sekarang Xiao Yan telah mengatakan ini, kita tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling. Jika ini benar-benar masalahnya, kita akan tampak seperti mata air garis keturunan yang telah dijinakkan oleh klan Hun. Ekspresi Gu Dao sedikit suram. Suaranya perlahan bergema di aula, menyebabkan hawa dingin muncul dari lubuk hati semua orang. Tidak perlu menggambarkan klan Hun sebagai makhluk yang menakutkan. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan kita. Kalau tidak, Hun Tiandi tidak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan saat itu. Gu Yuan tersenyum tipis. Sesepuh itu menghela nafas lega setelah melihat penampilannya yang tenang. Sejak Nihility Devouring Flame telah muncul, sepertinya dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dengan cara ini, bagaimanapun, saya menyadari bagaimana klan Hun dapat menghindari penyelidikan kami. Jari Gu Yuan dengan lembut menggambar lingkaran di depannya. Setelah itu, dia meraih lingkaran di tangannya dan berkata, ini karena dia telah menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya, mendesis, banyak orang di dalam aula menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dia bukan manusia, Gu Yuan tersenyum dengan tenang. Kilatan dingin melonjak di matanya. Saya tidak bertengkar dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kontrolnya atas kekuatan melahap telah meningkat. Saat itu, dia masih kesulitan melakukan sesuatu. Seperti ini, mengenai masalah Nihility Devouring Flame yang berubah menjadi anggota klan Tunling yang telah dijelaskan Xiao Yan, mungkin dia adalah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan untuk waktu yang lama. Kepala klan, maksudmu, Nihility Devouring Flame telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling. Ini membuatnya mendapatkan kemampuan misterius. Seorang pria tua berambut putih di samping Gu Dao berbicara dengan suara yang agak serak. Seharusnya begitu. Jika tidak, saya benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana klan Hun dapat memperoleh kemampuan dari klan Tunling. Gu Yuan mengangguk. Matanya sedikit diturunkan dan niat membunuh yang sedingin es melintas di antara mereka. Keberadaan Nihility Devouring Flame ini terlalu besar menjadi ancaman bagi klan kuno mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Aula juga menjadi sunyi karena ini. Tidak ada yang berbicara. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa klan Hun sebenarnya masih menyembunyikan hal-hal seperti itu. Selain itu, alasan utama bagi mereka untuk bersandar ke belakang karena kehilangan adalah keberadaan Nihility Devouring Flame. Klan Hun telah menyerang klan Ling, Si dan Yao. Sepertinya mereka memiliki dua tujuan.
Salah satunya adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan sementara yang lain, secara alami adalah To Si Ancient God Jade. Sepertinya, Hun Tiandi tidak tahan lagi, Gu Yuan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ruang kosong. Mata tajam itu sepertinya telah menembus ruang dan melihat pemandangan yang dia pikirkan di dalam hatinya. Hun Tiandi, Kaisar Langit, Xiao Yan bergumam pelan. Nama ini sangat mendominasi. Namun, orang ini memang memiliki modal untuk memiliki nama seperti itu. Satu-satunya orang yang berdiri di puncak para ahli top di benua yang bisa melawannya kemungkinan besar adalah Gu Yuan. Paman Gu, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Klan Hun sudah memiliki 4 buah giok kuno di tangan mereka. Mereka kemungkinan besar akan mencoba mendapatkan 4 potong lainnya. Pada saat itu, mereka akan mendapatkan gua dewa kuno Tusi dan mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dodi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di benua Doki yang bisa bertarung dengannya. Hidup dan mati semua orang akan dikendalikan oleh klan Hun. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Gu Yuan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tanpa disadari, mereka sebenarnya sudah turun ke situasi yang begitu mendesak. Metode lambat yang digunakan klan Hun untuk membunuh mereka ini menguras kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan adegan paling tragis akan terjadi. Ekspresi Gu Yuan sedalam air. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetua lain dari klan Gu juga tetap diam. Meskipun insiden yang telah terjadi menyebabkan mereka merasa tidak nyaman, jika mereka memutuskan untuk memulai perang dengan klan Hun, itu pasti akan menjadi perang besar yang sangat menyedihkan. Mereka mungkin menang atau kalah dalam perang ini, pemenang bertahan sementara yang kalah tidak akan punya apa-apa. Bahkan seseorang sekuat Gu Yuan mengalami kesulitan membuat keputusan cepat ketika harus memilih seperti itu. Paman Gu, saat ini hanya 3 dari 8 klan kuno, kecuali klan Hun, yang masih bertahan. Jika klan lain dilenyapkan, kita mungkin hanya akan bisa duduk dan menunggu untuk mati. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam setelah keheningan yang menekan berlanjut selama beberapa menit. Bertarunglah dan masih ada kesempatan untuk bertahan. Terus lakukan apa-apa dan kejadian yang dialami klan Ling, Si dan Yao pasti akan menimpa kita. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat suaranya, menyebabkan tubuh banyak sesepuh sedikit gemetar. Mereka menatap Yao Ling di samping Xiao Yan. Wajah yang terakhir dipenuhi dengan kesedihan. Klannya hancur dan dia menjadi tunawisma. Semua keangkuhan yang biasa telah lenyap, banyak pasang mata perlahan bergeser ke arah Gu Yuan di kursi pemimpin. Sepertinya mereka sedang menunggu keputusannya. Gu Yuan perlahan menghela nafas di depan banyak pasang mata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hanya untuk tersenyum. Anak kecil yang baik, kamu memang berani. Seseorang, kirim pesan ke klan Yan dan Lei. Undang pemimpin klan mereka untuk datang dan membahas masalah hidup dan mati. Hati Xiao Yan yang tegang juga menghela nafas berat setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan menakutkan dari klan Hun. Selain klan Gu, kemungkinan besar sangat sulit menemukan faksi lain di benua Doki selain klan Gu, yang bisa melawannya. Jika klan Gu masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa, aliansi Sky Mansion kemungkinan akan menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Banyak sesepuh dari klan Gu dalam aula besar juga mengungkapkan ekspresi yang agak rumit setelah melihat Gu Yuan membuat keputusan. Mereka mengerti bahwa klan Gu tidak akan dapat mengubah keputusannya setelah hari ini. 2 faksi super terbesar di benua Doki akhirnya bisa bertarung lagi setelah 1000 tahun. Terlebih lagi, kali ini, itu kemungkinan akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang nyata. Pemenang bertahan sementara yang kalah mati. Keputusan Gu Yuan dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas klan Gu. Dalam sekejap, suasana di dalam Gu Realm menjadi sedikit tegang. Banyak ahli yang dikirim ke Central Plains untuk memantau setiap tindakan klan Hun. Xiao Yan tidak segera meninggalkan Gu Realm sementara klan Gu memasuki keadaan berhati-hati. Masih ada cukup banyak energi dari pil misterius tingkat 9 yang tersisa di dalam tubuhnya. Memiliki energi yang tersisa di tubuhnya tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, dia harus segera memperbaikinya. Jika tidak, energi liar dan kekerasan ini mungkin sekali lagi menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Sebuah rumah bambu berdiri di atas gunung yang tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan hutan bambu bergoyang. Itu tampak seperti gelombang laut hijau. Xiao Yan GG, semua bahan obat yang kamu butuhkan ada di sini. Apakah ada hal lain yang Anda lewatkan? Sun Er berdiri dengan cantik di dalam rumah bambu. Pakaiannya yang elegan tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya yang memikat. Wajah cantiknya yang luar biasa indah mengandung senyuman lembut. Setiap orang yang heroik akan menjadi lembut di bawah senyuman itu. Banyak kotak giok mengambang di depan Sun Er. Berbagai energi mengejutkan tersebar secara samar-samar dari dalam kotak giok. Jelas, itu bukanlah hal biasa. Xiao Yan secara acak melirik matanya sebelum fokus pada sosok paling cantik.
Dia melangkah maju dan mengait dengan lengannya. Pergelangan tangan halus itu tanpa basa-basi ditarik ke pelukannya saat dia tertawa. Aku masih kurang cantik. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit merah saat mendengar Xiao Yan menggodanya. Dia memelototinya, hanya untuk tampak sangat menawan. Ini menyebabkan Xiao Yan merasakan matanya menjadi sedikit panas. Godaan ketika Dewi ini menyukai keindahan di hati generasi muda klan Gu mengungkapkan ekspresi menyihir seperti itu benar-benar tak tertahankan. Sun Er dengan lembut bersandar di pelukan Xiao Yan. Tangannya yang agak dingin tiba-tiba melepas pakaian Xiao Yan dengan lembut. Beberapa bekas luka berdarah merah besar terlihat. Itu telah ditinggalkan oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Yan, di alam Yao. Meskipun cederanya telah berubah menjadi beberapa bekas luka berdarah yang dangkal, masih mungkin untuk menebak seberapa serius cederanya saat itu. Jari Sun Er menyentuh bekas luka berdarah ini. Mata yang jernih seperti kristal itu mengungkapkan sedikit sakit hati. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, orang-orang dari klan Hun ini benar-benar pantas untuk mati. Haha, itu hanya luka kecil, Xiao Yan tertawa. Dia dengan cepat memegang wajah Sun Er dan langsung menggigit bibirnya yang lembut. Setelah itu, dia akhirnya tertawa keras dan melepaskan wajahnya yang menjadi malu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya, banyak kotak giok terbelah dan berubah menjadi berbagai bahan obat, yang melayang di depannya. Sun Er, bantu aku berjaga. Saya perlu waktu untuk memperbaiki kekuatan obat pil misterius di tubuh saya. Cobalah untuk mencegah siapapun mengganggu saya selama periode waktu ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia memasuki topik yang serius. Dia menjerit pelan dan Yi kecil dengan cepat muncul di bahunya. Itu melebarkan mulutnya. Kuali api terbang keluar dan langsung menyerap semua bahan obat yang mengapung ini. Kemerahan wajah Sun Er perlahan berkurang setelah dia melihat Xiao Yan memulai penyempurnaannya. Dia mengangguk lembut dan dengan lembut mundur dari kamar. Dia membalik tangannya dan menutup pintu. Baru kemudian tangannya menyentuh bibirnya. Matanya menunjukkan ekspresi lembut. Haha, nona muda, tawa tua tiba-tiba terdengar dari belakang Sun Er saat dia sedang linglung. Sun Er buru-buru berbalik dan melihat Ling Ying dari belakang. Wajah cantiknya memerah saat dia segera menyeringai dan berkata, Ling tua. Ling Ying tersenyum ramah. Dia berjalan ke sisi Sun Er dan matanya melihat ke dalam ruangan. Tiba-tiba, dia bergumam pada dirinya sendiri, penglihatan nona muda memang jauh dari yang bisa dibandingkan dengan mata lamaku yang kabur ini. Meskipun saya merasa bahwa pencapaian Tuan Muda Xiao Yan di masa depan kemungkinan besar akan sangat bagus saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai levelnya saat ini. Sun Er tersenyum manis. Mata cantik yang berkilau itu mengandung kebanggaan. Dia mungkin masih tetap tenang dan acuh tak acuh ketika orang lain memujinya. Namun, jika mereka memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan mengungkapkan kegembiraan. Mengingat apa yang terjadi saat itu benar-benar membuat orang linglung. Lebih dari 1 dekade lalu, Tuan Muda masih melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Nalan Yanran belaka. Sekarang, bagaimanapun, bahkan kepala klan mengakui pencapaiannya. Ling Yan tertawa ketika dia menghargai kenangan itu, dia masih ingat bahwa dia bahkan diam-diam telah mengetuk Xiao Yan sebelumnya. Bagaimanapun, keduanya berada di 2 dunia yang sangat berbeda saat itu. Pada saat itu, Xiao Yan tidak akan berhasil bersama Sun Er apapun yang terjadi. Namun, upaya terus-menerus selama beberapa dekade ini telah memungkinkan orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu mencapai puncak benua. Sun Er duduk di tangga. Tangannya memegang pipinya dan matanya yang cantik tampak jauh. Akhirnya, dia tersenyum lembut. Dia sangat beruntung telah menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal di kota Wu dan yang kecil itu. Terlepas dari apakah itu sekarang atau di masa depan, kenangan itu akan tersimpan jauh di dalam hatinya. Pil obat yang perlu disaring Xiao Yan bukanlah tingkat yang sangat tinggi. Namun, itu sedikit asing baginya. Ini karena pil obat memiliki efek untuk menyelesaikan kekuatan liar dan kekerasan di dalam pil misterius tingkat 9 dan memungkinkan dia untuk berhasil memperbaiki energi darinya. Meskipun dimungkinkan untuk secara bertahap memperbaiki kekuatan obat dengan mengandalkan api lotus pemurnian iblis, kecepatan melakukannya tidak hanya lebih lambat tetapi juga akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Xiao Yan. Pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dia perbaiki sesuka hatinya. Jika bukan karena dia telah menyerap energi dari 3 pil embrio lainnya, yang mengakibatkan beberapa perubahan yang tidak terduga, mustahil baginya untuk benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Karena dia sudah mengkonsumsinya, dia pasti harus memaksimalkan efeknya. Dengan keahlian Xiao Yan saat ini, dia hanya membutuhkan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki pil obat ini. Sudah ada 3 pil obat dengan warna berbeda yang mengambang di depannya saat matahari terbenam. Ketiga pil obat itu seukuran ibu jari. Mereka memiliki warna berbeda tetapi dipenuhi dengan spiritualitas.
Xiao Yan membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan langsung menelan 3 pil obat ke dalam tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan bergegas ke kuali api di udara. Little Yi melambaikan tangannya dan naga api merah muda melilit tubuh Xiao Yan. Setelah 3 pil obat memasuki tubuh Xiao Yan, sebagian besar kekuatan obat dari pil misterius tingkat 9 yang masih tersisa di dalamnya mulai mengendur. Menambahkan dukungan dari Purifying Demonic Lotus Flame, kristal energi keras dengan cepat meleleh. Itu berubah menjadi energi cair yang sangat kuat yang mengalir deras di dalam meridian Xiao Yan. Pada akhirnya, itu bahkan mengeluarkan gelombang suara swoosh-swoosh. Xiao Yan duduk di dalam kuali. Ekspresinya serius. Dengan peningkatan jumlah energi yang disempurnakan menjadi Douqi yang kuat yang bergabung ke dalam tubuhnya, auranya, yang baru saja menembus kelas Doseng bintang 6, secara bertahap menjadi kuat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda sekali lagi mendaki perlahan. Kekuatan menakutkan dari pil misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan. Perbaikan oleh Xiao Yan ini berlanjut selama 10 hari dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, energi-energi dari pil misterius tingkat 9 dalam tubuh Xiao Yan telah disempurnakan satu kelompok pada satu waktu. Akhirnya, itu berubah menjadi Douqi yang berputar, yang bergabung ke dalam tubuhnya. Di hari ke-11, Xiao Yan, yang berada di dalam kuali, perlahan membuka matanya. Segera, banyak naga api dengan cepat terjalin di sekitar tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi garis api yang dihirup ke hidungnya. Kuali api juga menghilang dengan tenang. Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat ke tanah. Dia menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Senyuman puas segera muncul di wajahnya. Hasil dari perbaikan ini sesuai dengan harapannya. Kekuatannya tidak hanya distabilkan di kelas Doseng bintang 6 tetapi dia bahkan melompat ke kelas Doseng bintang 6 menengah. Pil misterius tingkat 9 ini benar-benar membiarkan kekuatannya melonjak satu bintang. Efeknya benar-benar layak dipuji. Pil misterius tingkat 9 memang luar biasa. Sayangnya, pada level ini, tubuhku sudah menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan obat. Bahkan jika saya mengkonsumsi pil misterius tingkat 9 lain di masa depan, kemungkinan tidak akan menghasilkan hasil seperti itu. Kecuali saya mengkonsumsi pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia segera merasakan penyesalan. Jika pil misterius tingkat 9 masih memiliki efek seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya beberapa kali lagi. Lagi pula, jika dia berlatih secara normal, dia setidaknya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk maju dengan satu bintang. Namun, pil misterius tingkat 9 mampu mempersingkat ini puluhan kali. Berderak, pintu perlahan dibuka saat Xiao Yan mengakhiri pelatihannya. Sun Er tersenyum masuk. Sosok cantiknya penuh dengan godaan di bawah sinar matahari. Xiao Yan GG, selamat atas kemajuan kekuatanmu. Xiao Yan tersenyum setelah melihat senyum cakep Sun Er. Dia menggosok kedua tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius. Namun, pada akhirnya ada batasan untuk kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak boleh dengan mudah menggunakannya kecuali pada saat yang kritis. Xiao Yan GG, anggota klan Yan dan Lei telah tiba di klan Gu. Ayah berkata untuk mengundangmu kemari. Oh. Apakah mereka akhirnya tiba? Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia segera mengangguk. Saat ini, dia tidak sendiri. Masih ada aliansi Sky Mansion di belakangnya. Bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak akan dengan mudah mengabaikan faksi besar di Central Plains ini. Selain klan Xiao, yang pertama kali menolak, klan Gu dan Hun harus dianggap yang terkuat di antara 8 klan kuno. Peringkat di belakang mereka adalah klan Yan dan Lei. Kekuatan garis keturunan kedua klan tidak menunjukkan tanda-tanda melelahkan bahkan setelah bertahun-tahun. Karenanya, klan dipenuhi dengan individu-individu berbakat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan Gu dan Hun, mereka jauh lebih kuat daripada klan Yao, Xi, dan Ling. Mungkin itulah alasan kedua klan tersebut bukanlah yang pertama dihancurkan oleh klan Hun. Kesemek yang lembut mudah diperas. Jelas, klan Yan dan Lei tidak termasuk dalam pernyataan ini. Tentu saja, setelah semua sasaran empuk dihancurkan, cepat atau lambat giliran mereka akan datang, klan Gu tampil cukup hidup hari ini. Dikunjungi oleh kepala klan dari klan Yan dan Lei dianggap sebagai masalah penting bahkan bagi klan Gu. Karenanya, pendirian mereka sangat serius. Itu bisa dianggap telah memberi kedua kepala klan wajah yang cukup. Pada saat Xiao Yan dan Sun Er tiba di luar aula, tempat itu sudah dipenuhi orang. Itu jelas terlihat sangat hidup. Duduk di sebelah kiri kursi pemimpin adalah kepala klan dari klan Yan, Yan Jin, keduanya diam-diam menyelinap ke aula. Setelah itu, mereka menuju ke tempat yang sepi. Jari Sun Er menunjuk ke seorang pria parubaya di sebelah kiri kursi kepala dan dengan lembut berkata. Mata Xiao Yan melihat ke arah yang dituju Sun Er. Orang bisa melihat pria parubaya berjubah merah cerah duduk di kursi tinggi. Pria itu tampaknya berusia 40-an.
Dia memiliki penampilan yang agak kasar. Kedua alisnya berwarna merah cerah. Sepertinya ada dua nyala api. Aura orang ini lembut dan tersembunyi. Dia tampak seperti sekelompok api melahap hangat. Sungguh luar biasa. Namun, perasaan yang dia berikan padaku agak aneh. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi muram. Dari persepsi spiritualnya, pria parubaya itu tampak seperti sekelompok api. Apalagi nyala api ini tidak panas. Sebaliknya, itu tampak tenang. Ini adalah alasan utama ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Hal yang mengejutkannya adalah bahwa dia benar-benar merasakan perasaan yang akrab dari dalam tubuh kepala klan-klan Yan ini. Dia mungkin hanya tampak berusia 40-an tapi dia adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu yang lama tanpa disadari. Sun Er tertawa lembut dan segera berkata, Xiao Yan GG, kontrol bahwa kepala klan Yan ini klan telah mengatasi nyala api telah mencapai tingkat puncak. Menurut apa yang ayah katakan, ada dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah api batu gunung api peringkat ke-17. Jenis lainnya adalah 9 api leluhur emas tenang peringkat ke-7 di peringkat api surgawi. Oh. 9 api leluhur emas yang tenang sebenarnya juga telah mendarat di tangan klan Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya dan berbicara dengan makna yang lebih dalam suaranya. Dengan kata lain, bagian dalam tubuhnya juga memiliki api surgawi yang bergabung. Iya, ini adalah api surgawi baru dari penggabungan 9 leluhur emas tenang dan api batu gunung api. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan api teratai iblis pemurni milikmu, ia mampu bertarung setara dengan kaisar. Emasku membakar api surgawi, Sun Er berkata sambil tersenyum. Alasan Xiao Yan GG mampu menggabungkan api surgawi adalah karena metode Ki Anda. Namun, kepala klan dari klan Yan ini sepenuhnya bergantung pada kendalinya atas api untuk menggabungkan dua api surgawi. Kesulitan yang terlibat cukup besar. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang tidak dapat mengandalkan mantra api untuk menggabungkan api surgawi. Dia dengan jelas memahami kesulitan yang terlibat. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan sangat sulit baginya untuk secara paksa menggabungkan dua api surgawi bersama dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah semua sifat erosi dari api surgawi terlalu kuat, dia memang layak menjadi kepala klan dari klan Yan. Xiao Yan mendesah pelan. Dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Yan Jin ini. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa menggabungkan dua jenis api surgawi kemungkinan besar menjadi batas Yan Jin. Jika jenis api surgawi lain ditambahkan, dia kemungkinan akan membakar dirinya sendiri kecuali dia mencapai kelas Dodi. Bahkan tidak perlu menyebutkan penggabungan 6 jenis api surgawi seperti Xiao Yan, di sisi kanan kursi kepala adalah kepala klan dari klan Lei, Lei Ying. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin, yang berada di kelas Doseng bintang 8. Dia juga ahli terkuat dalam klan Lei. Mata Xiao Yan sekali lagi berbalik ke sisi lain. Itu mungkin untuk melihat menara logam seperti manusia yang tiba-tiba duduk. Kulitnya agak hitam. Orang ini sangat menarik perhatian. Seolah-olah ada naga besar berenang di bawah kulit. Kekuatan menakutkan dipancarkan secara samar-samar. Itu menyebabkan kaki orang-orang yang dekat dengannya sedikit bergetar. Pertempuran Lei Ying ini sangat didambakan. Dikabarkan bahwa dia pernah bertengkar dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, dia dikalahkan. Sun Er tertawa pelan dan berkata, "Oh." Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dia secara alami tidak menyadari peristiwa yang telah terjadi sejak lama. Namun, leluhur Xiao Xuan pada dasarnya adalah orang terkuat di dunia ini saat itu. Namun, Lei Ying justru berani melawannya. Tampaknya rumor keinginannya untuk bertarung itu memang benar adanya. Sun Er, sesosok tiba-tiba menyelinap dari luar dengan cara yang mencurigakan sementara Xiao Yan dan Sun Er bersembunyi di sudut dan mengobrol. Xiao Yan berteriak pelan ke arah Sun Er. Mereka berdua menoleh dan melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah jenderal kedua dari tentara terendam hitam, Gu Hua, yang telah memasuki makam surgawi bersama Xiao Yan dan yang lainnya saat itu. Apa itu? Sun Er menatapnya dengan sikap ragu-ragu. Hihi, Gu Hua tersenyum malu pada Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia berbicara dengan ekspresi pahit, saya di sini untuk mengumpulkan bala bantuan. Duo Xiao Yan terkejut. Mereka memandang Gu Hua dengan ekspresi tertegun, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari arti yang terakhir. Ini semua disebabkan oleh orang-orang dari klan Lei. Saat mereka tiba di klan Lei, mereka mulai berkeliaran di sekitar dan dengan sengaja memprovokasi banyak dari tentara terendam hitam kita untuk bertarung dengan mereka. Pada akhirnya, orang-orang itu tidak bisa menahan diri dan marah. Apalagi, mereka benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Betapa memalukan. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa getir. Meski aku sadar kalau ini adalah karakter orang-orang dari klan Lei, jika kita sebagai bos besar tidak melangkah maju setelah bawahan kita dipukuli, itu akan sangat menyakiti mereka. Oleh karena itu, beberapa dari kami juga telah campur tangan dan mengusir orang-orang itu kembali.
Xiao Yan tanpa sadar tersenyum. Orang-orang ini, bukankah tidak apa-apa jika kamu mengusir mereka? Bagaimanapun juga, mereka adalah tamu. Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk mengejar. Menurutmu apakah ayah dan kepala klan dari klan Lei tidak menyadari hal ini? Namun, hanya saja mereka tidak mau repot-repot menangani masalah ini di antara generasi muda. Sun Er memutar matanya dan berkata, betul sekali, tidak apa-apa setelah kita mengusir mereka. Namun, orang-orang itu menolak untuk mengaku kalah. Mereka menemukan beberapa bala bantuan yang mengalahkan Gu Xing, Gu Yao dan aku. Ekspresi wajah Gu Hua sedikit tertekan. Dikalahkan di kampung halamannya sedikit banyak akan melukai harga dirinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar dari Black Submerged Army. Bukankah tidak apa-apa jika kakak laki-laki King yang menyelesaikan masalah ini? Dia adalah jenderal pertama dari Black Submerged Army, kepala dari seluruh Black Submerged Army, kakak King yang juga dikalahkan oleh orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu. Gu Hua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tertawa getir. Oh, ekspresi Xiao Yan dan Sun Er akhirnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Gu Qing yang saat ini adalah bintang 2 elit Doseng. Sebenarnya ada anggota generasi muda dari klan Lei yang bisa mengalahkannya. Mungkinkah orang itu? Sun Er tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya. Itu benar, Gu Hua mengangguk dengan sikap tertekan. Dia berkomentar, tidak terduga bahwa dia benar-benar menjadi sekuat ini. Siapa orang itu? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Dong, jenius paling mempesona dalam klan Lei dalam ratusan tahun. Dia pernah tinggal di dalam kolam iblis petir alam Lei selama 5 tahun, bertahan 1 tahun lebih lama dari rekor yang dibuat oleh Lei Ying ketika dia masih muda. Meskipun sebagian dari alasannya adalah karena perawatan seluruh klan, tidak ada keraguan tentang kemampuan atau bakatnya. Dikabarkan bahwa klan Lei berencana untuk mendidiknya menjadi kepala klan berikutnya. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak disangka akan ada anggota generasi muda yang luar biasa dari dalam klan Lei. Tampaknya klan Lei ini memang memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, klan Lei pernah datang ke klan Gu dengan sebuah lamaran pernikahan. Selain itu, banyak sesepuh telah menyetujuinya pada saat itu. Namun, masalah ini kemudian dikesampingkan untuk sementara karena beberapa hal lain. Karakter utama pernikahan, yang tidak terwujud, adalah Lei Dong dan aku. Sun Er berbicara dengan sikap yang agak tidak berdaya. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka orang ini benar-benar mencoba merebut calon istrinya. Sun Er, meskipun orang itu sangat menutupi pertempuran, tempat ini adalah klan Gu. Jika orang-orang itu diizinkan untuk kembali setelah ini, kami kemungkinan akan tampil lebih rendah saat bertemu mereka di masa depan. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa. Oleh karena itu, Sun Er, bisakah kamu membantu? Membosankan. Pertarungan yang benar-benar tidak berarti untuk harga diri seseorang. Sun Er melirik Gu Hua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hihi, jika kamu tidak ingin ikut campur, mengapa kamu tidak meminta saudara ipar Xiao Yan untuk membantu mendapatkan harga diri untuk tentara terendam hitam kita? Meskipun kepala klan puas dengan saudara ipar Xiao Yan, saudara-saudara dari tentara terendam hitam memiliki nomornya. Kami akan memastikan bahwa pernikahan Anda sangat meriah saat waktunya tiba. Gu Hua tidak cemas setelah mendengar kata-kata Sun Er. Dia langsung berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Kamu, rona merah cepat muncul di wajah cantik Sun Er setelah mendengar kata-kata Gu Hua. Dia segera meringkuk mulutnya dan berkata, sepertinya targetmu bukan aku tapi Xiao Yan GG, Gu Hua tertawa. Matanya langsung memanas. Saat mereka melihat Xiao Yan, dia tertawa, apa yang kamu katakan? Saudara Xiao Yan, apakah Anda ingin merasakan kemampuan generasi muda klan Lei? Saat ini, kakak laki-laki King yang menunda mereka. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah ditatap oleh mata panas Gu Hua. Hatinya tanpa sadar merasakan perasaan khusus. Setelah berinteraksi dengan iblis tua itu, sepertinya dia sudah melupakan usianya. Menurut usianya, dia seharusnya saat ini seperti Gu Hua dan yang lainnya, yang mengalami periode waktu ketika mereka keras kepala dan sombong. Baik. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Memimpin. Izinkan saya untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki orang yang mencoba merebut istri saya. Petik 2.